Jadi bayangannya itu berdiri kayak semacam siluet gitu, terus kepalanya gini, seret, ereng gitu, miring. Kaget dong si Ardi ya. Halo, selamat malam teman-teman Astralis. Kembali lagi bersama saya Ike Momokyoshi. Seperti biasa kita akan membacakan cerita-cerita horor yang dikirim langsung oleh sahabat Astralis kita di luar sana. Kalau kalian pengen kirim cerita atau kisah horor kalian, langsung aja kirim ke email yang ada di deskripsi. Oke? Daripada banyak cincong, kalian harus nonton sampai tamat. Oke? Nah, kalau begitu kita langsung aja ke ceritanya. Jadi cerita kali ini itu dikirim langsung dari seorang alumni yang katanya dia itu dulu pernah bersekolah di salah satu SMA terkenal di Kota Malang. Di Kota Malang ini ada sebuah sekolah yang sangat terkenal. Katanya ini adalah peninggalan dari zaman penjajahan dulu, zaman kolonial Belanda. Sebelum jadi sekolah, katanya kawasan ini atau kompleks sekolah ini itu dulunya ini adalah sekolah yang memang diperuntukkan untuk orang-orang elit dari murid-murid Belanda lah, intinya begitu ya. Karena saya susah untuk menyebutkan namanya, saya sematkan aja di sini sama di sini nih. Ini nama sekolahnya. Singkat cerita, sekolah ini sudah dialihfungsikan menjadi sekolah negeri. Bukan sekolah negeri, pokoknya menjadi sekolah umum di Kota Malang itu. Sekolahnya ini ada 3. Jadi kawasan ini karena cukup luas peninggalan Belanda itu, terus bangunannya juga bangunan kokoh, mewah lah pokoknya begitu ya. Jadi ada 3 sekolah di kawasan itu tuh. Yang pertama itu sekolah SMA 1 Tugu Malang. Yang kedua SMA 3 Tugu Malang. Yang ketiga SMA 4 Tugu Malang. Nah, jadi di kawasan itu ada 3 sekolah. Nah, dari 3 sekolah ini tuh banyak cerita yang berseliweran, cerita-cerita horor. Salah satunya yang dikirim dari sahabat Astralis ini, namanya si Ardi lah gitu ya, kita anggap namanya Ardi. Jadi si Ardi ini cerita kalau di sekolah ini benar-benar horor. Dan kalau kalian tahu ya, karena sudah banyak juga informasi yang mengatakan kalau sekolah ini benar-benar angker, bahkan sudah sampai diliput juga sama YouTuber dari Korea Selatan, dan itu juga jadi momok yang menakutkan karena itu jadi berita nasional juga si sekolah ini. Katanya si Ardi ini tuh dia tuh orangnya tuh nggak begitu percaya sama hal-hal mistis. Si Ardi ini juga padahal sering dengar kalau teman-temannya itu sering cerita-cerita mistis, banyak teman-temannya yang mengalami hal-hal mistis. Jadi si Ardi mah karena dia tuh orang yang gak percaya sama hal-hal mistis, jadi ya biasa aja, dia mah santai. Sampai suatu ketika si Ardi ini ngalamin sendiri kejadian horor di sekolah itu. Jadi si Ardi ini nyeritain, waktu itu si Ardi ini pulangnya tuh agak larut malam dari sekolah itu karena ada kegiatan lah ya di sekolah biasa lah. Nah, si Ardi ini ketinggalan sesuatu di ada suatu kawasan lah, bukan kawasan, suatu tempat namanya teh Tugu Aula. Nah, si Tugu Aula ini tuh biasanya itu dipakai untuk acara, terus untuk latihan, untuk kumpul-kumpul, karena itu kawasannya atau tempatnya itu cukup luas untuk dijadikan tempat ya untuk apalah gitu, banyak kayak gedung serbaguna lah tapi gede. Dan di aula ini ada panggung. Jadi si Ardi ini ketinggalan sesuatu di aula itu dan dia tuh masuk ke aula itu sendirian. Pas dia masuk, set, suasananya langsung berubah, dempeng, langsung dingin dan ada hawa-hawa apa gitu katanya itu. Jadi ketika dia masuk ke aula ini ada bau-bau semacam kayak bau bangke atau apa, bau amis lah gitu ya. Kayak bau-bau, pernah nyium bau darah atau kayak gimana gitu, pokoknya baunya bau amis gitu. Nah, ketika si Ardi ini masuk untuk nyari sesuatu hal yang tertinggal ini, si Ardi itu ngedenger sesuatu dari arah panggung. Nah, si Ardi itu kan namanya orang nggak percaya hal mistis, jadi paling juga tikus atau apa gitu, hal-hal yang ya mungkin positive thinking lah gitu. Tapi semakin didengar kok suaranya aneh. Ngedeketlah si Ardi ini ke arah panggung. Set, ketika ngedeket ke arah panggung, ternyata di balik panggung ini ada sebuah pintu yang biasanya itu selalu terkunci, tapi kali ini pintunya itu tidak dikunci. Penasaran kan si Ardi ini? Dekatlah dia ke pintu itu. Suaranya itu muncul dari arah pintu ini. Kecil sih pintunya, nanti aku coba ilustrasikan lah ya gambarnya. Nah, ketika ia mencoba buka untuk melepaskan rasa penasarannya lah, kebuka, tes, ternyata itu adalah lorong, men. Lorong ini tuh bisa masuk ke berbagai daerah gitu ya. Jadi ada 3 jalur lorong ini. Jadi lorong kayak bunker jauh gitu. Lorong pokoknya banyak tangga-tangga. Lorong ini masuk ke 3 jalur. Salah satu itu ada alun-alun, terus masuk ke stasiun juga, dan satunya tuh ke daerah pokoknya mah pusat kota lah gitu. 3 lorong ini tuh katanya masuk ke sana. Cuman yang bikin si Ardi ini penasaran itu karena dari suaranya ini semakin didengerin sama si Ardi, suaranya itu kayak tentara-tentara yang lagi baris berbaris. Padahal kan ketika dia buka itu lorongnya itu gelap, lembab, otomatis pasti dingin. Ketika dia lihat tuh kan gelap, dia
ambillah handphonenya, kan disenterin. Dia penasaran juga. Bes, lorongnya itu cuman kelihatan tangga jauh gitu. Sebelumnya nggak ada apa-apa, cuman bau amisnya itu semakin kecium dari arah lorong ini. Wah, si Ardi kan walaupun dia nggak percaya sama hal mistis, tapi kan kalau dia kondisinya sendirian terus lihat hal yang kayak gitu, serem juga. Singkat cerita si Ardi tutup lah, anggap aja nggak ada apa-apa. Jadi tutup lagi. Pas dia mau balik lagi nyari benda yang dia cari itu, muncul lagi suaranya itu. Dan sekarang suaranya itu kayak semakin mendekat ke arah pintu ini. Kaget dong, pasti kaget. Si Ardi ngintip dikit, bang, gak ada siapa-siapa, cuman ada bayangan. Jadi bayangannya itu berdiri kayak semacam siluet gitu, terus kepalanya gini, seret, ereng gitu, miring. Kaget dong si Ardi ya. Langsung dia tutup, dia balik lagi, dia lupa sama apa yang dia cari itu. Singkat cerita, si Ardi ini cerita ke teman-temannya, bro, aku lihat sesuatu di lorong yang di balik panggung, katanya. Hah, lorong? Kan bukannya itu mah tempat yang selalu dikunci? Enggak, ini mah tadi mah dibuka. Diceritain lah sama si Ardi. Dia tuh ngedenger kayak tentara yang lagi baris-baris, terus bau amis gitu. Terus dia ngelihat sosok yang bener-bener plek gitu, kan serem ya. Gini cak, di bawah lorong itu. Pas dia cerita, ternyata temannya juga mengalami hal mistis lah ya, bukan nggak serupa, cuman beda lagi ceritanya ini. Sebenarnya banyak kisah-kisah horor yang terjadi di aula Tugu Malang ini katanya. Terus ada salah satu temannya itu, dia juga sering ngalamin hal-hal mistis di Tugu Aula ini. Di aula ini katanya ada semacam kayak lantai gitu. Si lantainya ini selalu mengeluarkan darah gitu. Jadi cairan berwarna merah walaupun udah dibersihin sama OB tetap keluar terus. Bahkan katanya udah ditimpa lantai berlapis-lapis juga, si darahnya itu tetap muncul. Dan ini yang diliput sama YouTuber Korea ini sampai jadi berita nasional. Nah di situ temennya itu kan nyeritain hal itu. Wah bener tahu, di aula itu tuh ada kayak bercak-bercak darah. Terus temannya lagi yang ketika si Ari ini cerita, dia nyeritain. Jadi di salah satu kelas itu ketika dia sedang mengajar lah gitu, sedang belajar, dia tuh ngelihat sosok yang lompat-lompat di atas kepala murid-murid yang lagi belajar katanya. Hari ini walaupun sering ngedenger cerita-cerita mistis di sekolah ini, tapi kan dia tuh belum pernah ngalamin, jadi dia nggak percaya. Tapi ketika dia ngalamin dan dia percaya, konon katanya lah ya, jadi sekolah ini itu sebelum jadi sekolah elit yang tadi aku sematkan dua nama Belanda ini yang nggak bisa aku sebutin karena belepotan. Jadi tempat itu dulunya ini sebagai tempat penghakiman gitulah, tempat-tempat yang memang diperuntukannya untuk eksekusi gitu ya. Jadi katanya darah-darah yang keluar dari lantai itu, terus suara-suara yang tentara-tentara berbaris, nah katanya itu tuh adalah memang sosok-sosok yang ada di sana dari sejak zaman dulu kala. Karena kan bangunan ini tuh kalau nggak salah ya, yang aku baca ini bangunan itu berdiri itu sejak tahun 1930 gitu kan, berarti otomatis zaman-zaman penjajahan waktu itu ya. Dan di sana itu katanya tempat untuk eksekusi, tempat, jadi lorong ini yang katanya bisa masuk ke 3 cabang daerah itu ya, masuk ke beberapa daerah itu tuh sebagai tempat untuk nyeret orang yang udah dieksekusi. Jadi kan ketika udah dieksekusi kan misalnya darah-darah di mana-mana. Nah, katanya yang di aula ini darah-darah yang keluar dari lantai itu tuh akibat dari eksekusi itu katanya. Nah, intinya mah kayak gitulah ceritanya mah. Menurut kalian gimana? Serem nggak? Jadi kalau kalian misalnya kurang puas dengan cerita aku ya, karena aku juga nyeritainnya belepotan gitu, yang penting mah kalian tahulah garis besarnya ceritanya seperti apa. Aku juga berani ngomongin SMA Tugu Malang karena juga banyak media-media yang meliput tentang sekolah ini. Itu sekolah ini juga udah terkenal kan, bahkan jadi berita nasional nggak tahu tahun berapa lah. Dan aku kebetulan dapat cerita ini dari si Ardi ini nih. Aku nggak tahu nih update-nya apakah masih horor sampai tahun 2026 ini atau enggak nih. Mungkin teman-teman yang ada di Kota Malang bisa ceritain masih horor nggak tuh sekolah, apakah masih ada darahnya atau mungkin udah dibangun ulang gitu. Intinya mah gitu ceritanya. Gimana kalau kalian ada di sekolah itu, kalau kalian jadi murid di sana gitu ya, gimana rasanya? Mau nggak sekolah di sana? Ini mah bukan menjelekan suatu daerah atau gimana ya, cuma kan setiap sekolah juga kadang punya hal-hal yang mistis gitu ya. Jadi kalau kalian punya cerita horor tentang di sekolah atau di kampus itu boleh dikirim ke kita. Nah, caranya gimana? Langsung aja kirim email yang ada di deskripsi gitu. Ya, serem nggak? Kayaknya biasa aja sih kalau menurut aku, karena aku nggak ngalamin ya. Kalian pernah ngalamin nggak sih cerita-cerita horor atau kejadian-kejadian mistis gitu? Hah? Ya, kalau begitu ceritanya kayak gitu ya Hardi ya.
Maaf ini kalau aku ceritanya tidak begitu dramatis, tidak begitu horor. Tapi dengar cerita yang tadi ada sosok yang loncat-loncat di atas kepala murid gitu kan, terus ada suara tentara yang lagi baris berbaris, terus bau amis, terus darah yang keluar dari lantai, itu kan sebenarnya kalau kita ngalamin serem juga ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu juga ini channel UMKM biar cepat meningkat gitu ya, biar saya juga bisa berpenghasilan gitu buat bayar cicilan KPR gitu ya. Terima kasih teman-teman ya. Kalau begitu semoga kalian yang menonton diberikan rezeki yang berlimpah gitu ya. Biasa seperti sebelum-sebelumnya, satu pesan dari saya, jangan lupa sholat ya, agar kita terhindar dari mereka yang tidak terlihat. Walaupun mereka tidak terlihat, katanya mereka itu selalu ada di sekitar kita. Kalau begitu, saya Ike Momokyoshi pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Pokoknya salam dunia astral.